Prabowo sekarang itu naik ratingnya. Tapi begitu didamping oleh wakil presidennya yang salah, akan nol. Begitu juga Mas Ganjar, sama aja. Ya, itu kan resiko dari dua makanya kami memantau dulu. Akhir nih, saya nggak mau dipimpin oleh boneka. Misalnya kalau Prabowo nggak menang, mau kemana dia? Itu konsekuensinya sudah dipertimbangkan tentunya. Iya, ini jadi pikiran saja. Lu boleh nggak marah sama saya, silakan marah juga nggak apa-apa. Ini kadang-kadang berhadapan dengan relawan yang kesurupan ya. Nah, maksud saya jangan dorong-dorong persoalan yang inkonstitusional dan menjadi ancaman buat demokrasi. Jujur ya, Noel ya. Tolong lu jaga itu Pak Jokowi. Tapi saya tidak bisa ngomong itu. Oke. Saya yakin juga Pak Presiden juga nggak sampai hati. Jadi Pak Prabowo nih, belum tentu Kanjeng Norman ini. Ya, yang lagi ditunggu saat ini adalah sebenarnya siapa sih bakal calon wakil presiden baik untuk Prabowo maupun untuk Ganjar Pranowo ataupun juga untuk Anies Baswedan nih. Karena hingga saat ini dinamika politiknya ini terus fluktuatif begitu sehingga nggak keluar-keluar nih, nggak saling mengumumkan nih. Nah, kita bahas bareng bersama dengan saya Yasir Neni Ahmad di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas, dan ada dua narasumber saya di sini, ada Bang Manuel Ebenezer. Apa kabar Bang? Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Semuanya ada di sini. Semuanya. Karena siapa tahu teman-teman netizen nontonnya tengah malam gitu kan. Begitu kan, ini kan tayangnya di channelnya Eksklusif TV. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Ada juga Bang Norman. Siap. Sehat Bang? Alhamdulillah. Nah, saya perkenal dulu Bang Emmanuel ini adalah Ketua Jokowi Mania yang sekarang ke Prabowo Mania. Ya, tadinya sebelum ke Prabowo kita buat yang namanya JP Mania. JP Mania. Ganjar Pranowo Mania. Ganjar Pranowo Mania. Kamu pernah wawancara saya di sini? Iya, betul. Berapa bulan yang lalu? Iya, waktu itu masih GP Mania. Iya, nah waktu itu kita. Tiba-tiba sekarang ke Prabowo Mania. Enggak tiba-tiba. Oh, sudah di skenario kan ya? Ada proses lah ya. Oke, sekarang ke Prabowo Mania. Sedangkan Bang Norman ini Ketua Pernusa ya? Siap. Relawan Tegak Lurus. Tegak Lurus. Tegak Lurus dengan arahan siapa nih Bang? Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo saat ini. Yes. Oke, saya ke Bang Noel dulu. Bang, ini kan sebagai relawan Prabowo Mania nih, tentu juga pasti didengar lah suaranya begitu kan, dimintai pendapatnya begitu. Jadi siapa Bang cawapresnya? Ya, kalau kita selalu gini, Prabowo. Kalau saya kan hanya dukung Prabowo Presiden. Oh gitu. Ya, jadi ya tegak lurus saya ya ke Prabowo. Lantas tugas perjuangan kita juga tidak akan lari persoalan kewapres-wapresan lah ya. Kita hanya bicara tentang Prabowo Presiden. Nah, kemudian di bawahnya ada wapres-wapres itu ya biarkan urusan partai. Karena kan biar gimana pun kita lihat itu domainnya partai lah. Memang walaupun kita juga dikasih kesempatan untuk berpendapat. Nah, kalau pendapat kita sebagai relawan beliau ya kita cari wapres yang punya elektabilitas, kemudian punya dampak elektoral. Nah, dua itu saya rasa mumpuni. Selain ada lagi tiga, cari basis yang kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena battle Pak Prabowo sekarang ini ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Kalau seandainya dua Jawa ini sudah dikuasai salah satunya, saya yakin Pak Prabowo punya kemenangan. Karena kita lihat kan dari beberapa lembaga survei, riset, Pak Prabowo unggul di Jawa Barat. Gitu. Tidak di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, tugas kita adalah bagaimana memenangkan suara Pak Prabowo di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, itu berarti yang cawapresnya dari sana dong? Ya, semoga. Karena tidak mungkin lari dari harus Jawa Barat lagi. Nggak mungkin. Pasti harus kalau nggak Jawa Tengah, Jawa Timur. Untuk bisa meraup suara pemilih yang dimana kemarin Prabowo kalah dan Jokowi menang. Karena kan saya sebagai pendukung Jokowi adalah bagaimana coba menyeret suara pendukung Jokowi kemarin untuk bisa masuk ke barisan Pak Prabowo. Ya begitulah kira-kira. Tapi dari Pak Jokowinya sendiri gimana nih responnya ketika Bang Noel selaku GP Mania gitu terus pindah ke Prabowo Mania? Ya, Pak Jokowi ini kan sangat demokratik ya. Ini pemimpinnya sangat demokratik. Dia tahu dan sadar bahwa pilihan-pilihan relawannya itu adalah pilihan yang paling rasional. Sesuai dengan apa yang di temanya obras ya.
obrolan santai dan rasional. Nah, presiden itu selaras dengan obras. Harus rasional. Rasional, karena nggak mungkin kita cari pemimpin ke depan nanti yang tidak punya gagasan, lantas kemudian tidak punya keberanian. Kan Jokowi kemarin bicara tentang kriteria. Kita harus cari pemimpin itu yang punya keberanian. Kita harus cari pemimpin itu yang mengerti kehendak rakyat. Nah, dari dua kriteria ini, saya lebih melihatnya itu Prabowo. ke Prabowo. Pertama, Prabowo punya keberanian. Keberaniannya pertama, dia melupakan masa lalu. Keberanian kedua, dia punya komitmen memberantas namanya korupsi. Dan dia memberi namanya jawaban masa depan buat bangsa ini. Artinya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu, presiden kita, selaras dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Lihat Pak Prabowo di kementerian. Apa yang disampaikan Joko Widodo selaras dengan Pak Prabowo. Tahan sampai di sini dulu ya. Saya tanyakan dulu ke Bang Norman. Betul begitu? Apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Tidak Atau kok enggak juga kan? Prediksi kulitnya aja yang dilihat. Oh gitu. Ya. Kenapa begitu, Bang? Ya, jadi gini ya. Kalau kita bicara dunia relawan, itu terlalu pagi. Terlalu pagi mendukung ke sini, mendukung ke sana. Karena semuanya serba belum jelas. Apalagi ini temanya. Berarti Bang Noel terlalu pagi dong. Kepagian. Kepagian. Kalau beliau ini kan dikenal oleh teman-teman relawan, loncat kutu katanya. Kutu loncat. Ya kan? Tapi nggak apa-apa. Karena yang namanya demokrasi ini kan transitisasi, jadi asal dia punya deal, nggak apa-apa. Jangan sampai jadi relawan, sampai boncos, kita nggak jadi apa-apa. Oh begitu? Loh iya, saya kenal beliau sama-sama waktu mendukung Ahoker, pasangan berdua di TV. Ya saya nggak ada masalah. Saya sebagai teman juga tidak menghujat dia. Mungkin yang lain, teman-teman lain menghujat dia. Saya tidak. Biarkan aja. Tapi tadi katanya terlalu pagi. Gini, kenapa terlalu pagi? Pertama ini kan belum jelas ini semuanya. Pak Jokowi, Ganjar dicalonkan dari PDIP, oke. Kita dukung. Prabowo dicalonkan oleh Gerindra, oke, kita dukung. Yang diinginkan oleh Presiden, siapa pendampingnya untuk memperkuat ini dengan 5 kriteria ini? Ya, kalau sudah ada pendampingnya, lalu resmi masuk ke KPU, nah disitulah kita akan memilih. Itu yang benar. Kalau sekarang ini kan jadi rame-ramean aja. Nggak jelas gitu loh. Oke. Partai juga nggak jelas. Nggak jelas katanya Bang, rame-rame aja. Gimana Bang Noel? Ini temanya saya coba kan menjelaskan soal hiruk tidak jelas. kan? Hiruk pikuk. Jelaskan dulu Bang. ketidakjelasannya di mana. Oke. Ya, Pertama gini, kenapa Saya agenda jelaskan dulu. pemilu 2024 itu sudah menjadi agenda demokrasi. Benar. Pertama itu sudah menjadi agenda Agenda pemilu. pilpresnya kapan? Lalu Pertanyaannya. ketidakjelasannya di mana? Ya, Gitu loh. Gini, Kita harus jelas saya juga jelaskan ya. mendefinisikan Ini peta politik kita ya, peta ketidakjelasan. politik kita boleh dong. Boleh. Sebagai pembelajaran juga untuk Anda, ya kan? Siapa yang mau dipelajarin? Iya. Belajar yang yang jelas dulu. kita tegak lurus. Jadi Tegak lurus yang gimana dulu? nah, kita jelaskan. Ini temanya hiruk pikuk. Ya. Hiruk pikuk ini kan artinya kan kayak di pasar suasananya. Ada yang teriak, ada yang tukang obat di situ, ada yang segala macam. Itu yang terjadi. Kita lihat hiruk pikuknya di mana? Lihat partai Nasdem lagi ribut dengan 8 triliun. Satu. Ini bisa ikut pemilu apa enggak? Ini kan ribut ini nanti nih. Demokrat mau diambil sama Pak Muldoko. Kita lihat petanya dulu. Apa enggak korelasinya, relevansinya soal Demokrat Nasdem apa dengan tema Gini, kita hari ini? Ini kan peserta pemilu. Nasdem ini, Demokrat ini peserta pemilu. Gini, jawabannya gini. Emang pengaruhnya ada? Kalau Sangat. Nasdem tidak ikut, kemudian Demokrat tidak ikut? Sangat pengaruh. Nggak ada, dari mana? Untuk nasional Nggak berpengaruh ada, sekali. dari mana? Nggak, Ya, berpengaruh. nggak, di mana tidak pengaruhnya, kasih tahu saya. Gini, Maksud saya biar rekonstruksi berpikirnya bagus, Pak sekarang Norman, ini Kanjeng Norman. Ada kecenderungan saling menghujat antara pengikutnya Pak Prabowo dengan pengikutnya Ganjar. Hoak.
Tapi yang diinginkan. Saya nggak ngerti jawaban soal Demokrat lari ke relawan, apa kaitannya? Sedangkan kita ngebahas soal Ganjar Prabowo. Maksudnya konsisten dulu terhadap argumentasi. Tadi bicara tentang Nasdem, kita rekonstruksi dulu ya. Jadi yang ingin kita ulas sekarang adalah sebenarnya siapa sih bacawa presnya begitu kan? Bacawa pres dari lalu apa kaitannya dengan Demokrat dari Prabowo begitu. Dari Bang Norman bilang pertanyaan saya apa sudah menjadi jaminan ini mereka dua calon ini akan naik ke panggung? Belum tentu. Kata siapa? Belum tentu. Enggak, belum tentu. Dari mana? Kok dari mana? Politik selalu berubah. Bos, politik itu yang berubah, kan? Bukan agendanya. Agenda pemilu itu tidak akan pernah berubah, karena itu konstitusi. Pilihan Pak Jokowi tegak lurus itu udah benar. Tegak lurus di mana? Jokowi itu tegak lurus terhadap demokrasi, tegak lurus terhadap konstitusi. Jadi keburu-buru. Bukan tegak lurus terhadap kekhawatiran Bung Norman tadi. Oke, saya ke Bung Norman dulu. Berarti Bang Norman bisa pemilu juga nggak jadi, gagal. Terlalu jauh. Kita jangan kalau pemilu gagal boleh saja. Itu sangat berbahaya buat eranya Jokowi, pemerintahan Jokowi. Kenapa? Nah, maksud saya jangan dorong-dorong persoalan yang inkonstitusional dan menjadi ancaman buat demokrasi. Bung Norman harus paham soal itu. Oke, kita fokus, kita kembali lagi ya ke sebenarnya bacawa presnya siapa, karena yang dinantikan sebagai ibarat kata saya menganalogikannya seperti kita naik tangga menuju ke suatu lokasi begitu. Naik tangga itu kan step by step, selangkah demi selangkah. Nah, langkah yang di depan kita menurut saya sebagai warga ya adalah sebenarnya penasaran nih bacawa presnya siapa nih gitu. Setelah bacawa presnya ada baru nih kita lihat, oh, nih Ganjar jadi resmi nggak? Prabowo jadi resmi nggak begitu. Nah, kalau dari Bang Norman sendiri melihatnya betul alasan tadi bilang bahwa ini terlalu dini begitu berpihak sebagai kemana-mana. Apakah salah satu pertimbangannya karena belum jelas bakal calon wakil presidennya atau bagaimana? Salah satu. Salah satunya itu. Salah satu. Kenapa? Karena 5 kriteria yang diinginkan oleh Pak Jokowi presiden. Karena kita menghadapi ke depan. Ya, kalau memang salah pilih, salah kita memilih, akan mundur kembali. Nah, boleh saja Pak Prabowo sekarang itu naik intinya. Tapi begitu didamping oleh wakil presidennya yang salah, akan nol. Begitu juga Mas Ganjar, sama aja. Ya, itu kan resiko dari dua makanya kami memantau dulu. Oke, jadi memantau dulu ya. Memantau, melihat perkembangannya, tidak terburu-buru. Berarti bisa saya simpulkan sementara relawannya Bang Norman ini belum berani ambil resiko. Beda dengan relawannya Bang Noel yang sudah berani ambil resiko. Mungkin Bang Noel sudah punya deal dia sama Pak Prabowo. Sudah punya kesepakatan saya gini satu. Sama halnya saya sepakatan saya dengan Pak Jokowi. Soal cita-cita. Kedua soal bagaimana penguatan terhadap demokrasi. Nah, kalau kadang-kadang kita berhadapan dengan relawan yang tidak punya ideologi, kemudian pragmatis, jawabannya juga kadang-kadang kayak jawaban kesurupan. Jadi kita susah ya berargumentasi dengan orang-orang yang kesurupan. Jadi kita mau ada perjuangan ideologis, ada perjuangan nilai. Kayak saya dulu waktu pertama, kenapa saya mendukung Mas Ganjar? Karena ada satu nilai yang saya perjuangkan, apa? Soal penundaan pemilu. Kedua, soal gagasan 3 periode. Saya orang yang menolak keras gagasan 3 periode. Pertama, selaras dengan sikap Pak Jokowi. Orang yang mendukung Presiden 3 periode pasti ingin menampar muka beliau. Kedua, menjerumuskan. Nah, ada berapa 3 kalau nggak salah pernyataan Presiden. Dan sikap saya sama dengan Presiden. Saya tidak mau demokrasi ini diancam oleh hanya sebagai dukungan-dukungan yang emosional, yang tidak rasional. Dan kita tidak mau. Terus kenapa akhirnya ke Pak Prabowo? Kenapa ke Prabowo? Karena ternyata sampai detik ini semua punya komitmen untuk adanya pemilu. Gitu kan tadi katanya remang-remang enggak. Tadi menjawab pertanyaan Bang Norman, ada deal-dealan tertentu nih, ada deal-dealan tertentu mungkin dikelirkan dulu. Dealnya itu harus pahamin dealnya apa dulu. Pertama saya ingin deal pertama rekonsiliasi. Kedua soal penguatan demokrasi. Saya nggak mau kalau nggak 2 itu. Gitu loh. Itu komitmennya ya, dealnya itu. Boleh Anda tanya ke Pak Jokowi, nih ya, tapi saya nggak mau buka lah dengan Pak Jokowi, karena itu nggak pantas untuk dipublikasi. Itu. Berarti dealnya soal rekonsiliasi. Belum ada dealnya, artinya dealnya kebangsaan. Itu kesepakatan, Bung. Iya. Saya berharap dia punya deal dengan Pak Prabowo. Jangan jadi relawan, jadi kambing conge. Jadi maksud saya setuju kalau misalnya kita sudah pembelajar ya dengan ikut Pak Jokowi dari pilkada, dari gubernur, 2 kali presiden.
kita lillah ta'ala kepada Pak Jokowi. Nah sekarang kalau kita ditarik orang, apa dealnya? Kalau nggak ada deal, lebih baik kami ngikut Pak Jokowi saja. Tadi kata Bang Noel memang sudah ada obrolan dengan Pak Jokowi. Oh, Dan ya. Pak Jokowi oke ya? Saya dukung, sudah ada deal. Pak Jokowi siapa tahu jadi menteri gitu kan? Oke. Loh iya dong. Enggak, kalau cara berpikir pragmatis yang tidak Nggak bisa ideologis ya sekarang. begitu cara berpikir. Kalau saya kan tidak begitu. Jangan salah, Kita Bung ini Noel. gini, kita ini kan latar demokrasi belakang aktivis 98. transisional. Ada politik Ya. nilai yang kita perjuangkan. Kemudian kalau misalnya kayak jabatan itu menurut saya sih bonus aja. Saya Jadi takut Bang Anda Norman- dipakai, Nah, Bang tampil Norman- di TV, tampil di media, hanya dipakai begitu, tapi akhirnya yang dapat enaknya orang lain. Oh, Bang Norman khawatir begitu ada deal-dealan Sahabat tertentu. ini yang sahabat akhirnya, Saya ingatkan dia gitu loh. yang akhirnya deal-dealan tertentu dengan Bang Noel ini ya. Itu yang khawatiran Bang Norman. Iya. Noel Meskipun harus sudah punya dijawab deal. tadi. Punya deal ke Prabowo. Ini bukan relawan ece-ece. Noel itu bukan relawan ece-ece. Saya tahu dia. Tapi kalau Noel tidak punya deal, nggak usah lo jadi relawan. Gimana memang kita bukan relawan. Itu. Saya sudah menjadi ormas. Karena dia orang partai juga bukan masalahnya. Saya sudah buat yang namanya Ormas Prabowo Mania. Joman itu adalah ormas. Oke. Jaringan organisasi masyarakat Nusantara. Nah, di bawahnya itu dulu bikin namanya JP Mania. Kita lihat akhirnya JP Mania ini menjadi kereta mogok. Terus ya kita buang lah kereta mogok. Karena menurut saya, prinsip saya, organisasi adalah alat. Ketika alatnya sudah tumpul, buang. Nah, begitu kita ciptakan namanya Prabowo Mania. Oke. Nah, kita akan jadikan Prabowo Mania ya sama. Semua apa yang saya drive itu, puji Tuhan, alhamdulillah, diterima publik ya. Walaupun dengan konsekuensi ada resistensi. Yang resistensi juga kita bisa mapping ya, orang-orang yang sebetulnya tidak sejalan, tapi juga cara berpikirnya juga kan tidak jelas gitu loh ya. Tidak jelas dalam pengertian apa yang mereka perjuangkan. Kalau saya kan selalu bicara tentang perjuangan nilai. Nilai yang diperjuangkan apa. Itu yang menjadi dasar ideologisnya. Jadi tidak ajak ujuk soal saya mendukung Prabowo. Saya sampaikan ke organisasi Prabowo. Komitmen saya adalah soal demokrasi. Oke, berarti memang tidak ada deal-deal rekonsiliasi. secara transaksional ya. Enggak. Ini kita bicara Belum, soal kan, belum ada. Belum ada atau tidak ada? Saya kami memaafkan beliau. Buat apa kalau hal kayak begitu dibicarain, gitu itu nggak terlalu penting. Karena Betul. Kalaupun itu terjadi, itu nggak lebih dari bonus. Iya. Jadi Yang bahaya itu ketika demokrasinya dibajak. berarti tidak mengedepankan transaksional di dealan tertentu pada saat Anda Bung bisa Noel cek tracking aja mendukung perjalanan Prabowo ya? politik saya. Nggak Oke. susah kok nge-tracking aja. Saya dipecat juga karena waktu dipecat komisaris utama, itu karena ada satu perjuangan nilai yang saya perjuangkan. Membelakan sahabat saya Ya, betul. yang dituduh sebagai teroris. Dan itu apa yang saya lakukan semua dilindungi oleh undang-undang. Tapi kan diorkestrasi oleh kelompok-kelompok Baik. serupan ya. Tahan sampai di situ dulu. Kalau Bang Norman sendiri ini kalau berbicara soal deal-dealan nanti apakah Bang Norman dan juga relawan barisan relawan ini masih menunggu untuk deal-dealan tertentu atau seperti apa? Orang berkepentingan pasti manggil kita. Bantu saya akan ingat kamu. Oke. Saat ini dari Jokowi dan Ganjar dan Prabowo sudah ada komunikasi dengan Enggak ada. Tidak. Kita tergantung Pak Presiden. Oke. Tergantung Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat Presiden Joko Widodo sendiri lepas dia sebagai seorang politisi partai begitu, sebagai seorang presiden kan tentu tidak akan secara frontal begitu menyampaikan dukungannya ke calon tertentu begitu. Nah ini nanti seperti apa? Saya ganti pertanyaan. Bang Norman nanti akan melihat Joko Widodo ini sebagai presiden yang memang benar-benar harus menjaga netralitasnya, tidak berpihak pada siapa-siapa, atau sebagai politisi PDIP yang otomatis mungkin akan mendukung Ganjar Pranowo. Belum tentu. Kalau Ganjar oke, sebagai, tapi kalau pendampingnya tidak kuat mendampingi Ganjar, jeblok juga. Artinya Berarti masih nunggu ya siapa pendampingnya Ganjar dulu baru yang kita menentukan tunggu arahannya. ini pendampingnya ada, Pak Prabowo pendampingnya siapa, Ganjar pendampingnya siapa, ya mungkin juga dari Golkar mungkin nyalonkan diri pendampingnya siapa, itu kan nanti kan dilihat. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan nanti Bang Norman ini bisa merapat ke Bisa Bang ke Noel sana. dong. Ya, gitu. gini. Bisa ke Noel, Atau bisa gimana? juga saya ke lain Oh makanya. gitu. Tapi Politik. menurut Bang Noel sendiri ini masih wait and see begitu, Bang Norman. Kalau Bang Noel kan sudah yakin nih, oke saya Prabowo, melihatnya seperti apa
Ya gini, politik itu kan sangat dinamis ya detik ini ya. Ya namanya dinamika itu kan selalu berjalan. Lalu kemudian biar politiknya mau seperti apa, ya tinggal kita lihat saja. Tadi saya sudah sampaikan. kalau buat Prabowo pasti kita butuh sosok figur yang punya elektabilitas, sama juga punya dampak elektoral. Karena kalau seandainya hanya mengambil aja, lantas tidak punya dampak elektabilitas dan elektoral, khususnya suara, ya itu jadi kereta mogok juga yang kita khawatirkan, gitu. Itu yang kita tidak harapkan. Makanya selalu saya sampaikan bahwa ini kan sudah dapat nih Prabowo-nya. Prabowo sudah lumayan, elektabilitas beliau itu sudah di atas 30 sekian persen, itu 33 bahkan. Nah, kalau seandainya pendampingnya tidak bagus, ini juga menjadi penentu nih. Iya, ini ini. Ya kan, menjadi penentu. Dan Jadi, itu juga terjadi. Saya takut dia kejebak gitu. Oh gitu. Merasa kejebak nggak Bang Noel? Di antara teman-teman dia dihujat, kutu loncat. Hanya saya yang tidak menyebutkan itu. Tapi konsekuensi itu sudah sudah dalam- dipertimbangkan oleh saya Bang Noel bertanya ya sama ketika dia pindah sekarang ya. ini di ketika forum ini. Lu ada deal nggak sama dia? Nah, Sama sudah Pak dijawab, Prabowo? sudah dijawab tadi. Iya, kalau nggak ada deal ngapain? Tuh ngapain Bang Hanya Noel? di TV kita dapat kesempatan di media, bukan itu. Ini teman masalahnya. Oke. Ya kan, nanti misalnya kalau Prabowo nggak menang, mau kemana dia? Itu Kalau- konsekuensinya sudah udah dipertimbangkan tentunya ya. Iya, menganggap ini ini, jadi pikiran ini saja. Lu boleh terkadang- nggak marah sama saya, silakan marah juga nggak apa-apa. Ini kita kadang-kadang berhadapan dengan relawan yang kesurupan ya. Jadi Tapi relawan ukuran kesurupan mereka- itu bukan Bang Norman ya. Saya clearkan dulu nih. Relawan kesurupan itu Berarti kesurupan mengarah kepada atau Bang enggak Norman gue atau ini, enggak nih? Ya, Nel. sedikit kesurupan. Sedikit kesurupan. Oke. Oke, kita kembali ke topik ini membahas sebenarnya gimana ke depannya itu. Berarti dari Bang Norman sendiri masih tegak lurus dengan Jokowi, masih nunggu Sangat. siapa wakil presiden calon wakil presiden yang sesuai dengan kriteria yang Oke, diinginkan kan di kemarin market udah ada tadi. beberapa nama kan untuk wakil presiden kan? Ya. Heeh. Pendamping siapa? Bisa ke Pak Prabowo didamping dengan yang lain. Saya simpati kalau dengan Pak Prabowo, kasihan saya ngeliatnya. Oke, itu tentu saja dengan wait and see Kalau ini. hati kecil saya ya Ah. Pak Prabowo, saya pilih Pak Prabowo. Wait and Kenapa? see. Kenapa? Udah berapa kali dia nih nyalonkan diri? Oke bang, Dan nyalonkan diri gagal karena ditipu mulu. Nggak, ini jujur ya, Iya, jujur betul. ya Noel ya. Iya, Tolong lu jaga itu Pak Jokowi. Tapi saya tidak bisa ngomong itu. Oke. Saya yakin juga Pak Presiden juga nggak sampai hati. Jadi Oke. Pak Prabowo nih, belum tentu Kanjeng nih. Norman ini bicara dukungan ke Pak Prabowo, Dua nambah duanya lagi barisan kita. Oke, nambah lagi barisan. Jadi nambah Ganjar, barisan kita. Prabowo. Jadi 90% pendukung Jokowi dukung Prabowo. Salah satunya Bang Norman ya. Sama sini. Salamin dulu. Salam jadi. Begini dulu. Oke, gitu. Oke, ya. Nah ini menarik nih kalau kita lihat kan Bang Noel kan masih wait and see begitu. Terus itu kalau Bang Noel kan sudah langsung begitu. Ini ada dua pendapat pandangan yang berbeda ya. Yang satu masih lihat dulu kondisi, bahasanya cari aman dulu lah ya. Bukan, nggak ada cari aman Pak. Karena Pak Jokowi memilih itu, Kalau- kita akan memilih yang akan menang. Ingat, Pilih yang akan menang. yang menang. Untuk apa kita memilih yang nggak menang? Oh, dan sekarang Bang Noel Asik. sudah yakin. Kepagian. Oke. Kalau dia jadi relawannya tegak lurusnya Pak Jokowi, sangat kepagian. Kalau menilai yang akan menang cari aman dong Bang, enggak ya? Enggak dong, ini demi kepentingan bangsa dan negara. Oke. Berkelanjutan, itu yang kita inginkan. Heeh. Walaupun pemenangnya itu seandainya bukan. Kalau dia korbannya apa coba? Komisarisnya copot. Tapi itu Relawan potensi sendiri yang sudah hancurin didapat. dia. Heeh. Iya kan? Karena sikap ini tadi gitu loh. Kesurupan. Karena mereka dapat. Terus relawan jadi Ganjar, relawan. ya kan? Ganjar belum tentu gitu kan. Mungkin Ganjar digarisi juga nih, siapa sih Noel ini kan begitu. Heeh. Tapi berarti Bang Norman sendiri sampai sekarang ini masih belum menentukan arah ya? Belum. Belum ya? Belum. Heeh. Tapi kalau tadi itu kata Noel tadi, Prabowo itu kata Noel. Oh gitu. Iya, bukan kata saya. Yang mana tuh? Oke, berarti nanti kita tunggu ya ini relawannya apa Bang Saya Bang tidak benci Norman ini Prabowo, kapan saya ya? tidak benci Ganjar. Tapi enggak, dia hatinya udah di Prabowo. Oh gitu ya. Udah bagus. Nanti soalnya satu gampang. Karena kita nggak pencoblosan juga nggak ada yang tahu ya siapa yang dicoblos gitu ya. Kalau kan siapapun bisa mau nanti itu ya, tapi kalau Saya salah mau Nah, tidak, Pak. ada wacana yang kemarin sempat berhembus bahwa seandainya si Ganjar ini disandingkan dengan Prabowo.
Prabowo disandingkan ke Ganjar. Iya, Prabowo disandingkan ke Ganjar. Ya kita suka kayak gini. Berarti dia kalau di wapresnya begitu. Ya kalau Ganjar jadi wapres kan itu menarik penting ini. Kita dia tidak ada pemborosan sampai pemilu yang 2 kali. Kita pengen satu rumble aja lah. Oke, setuju Pertanyaan saya, kalau Pak Prabowo jadi wakil presidennya, Saya undur diri. Ganjar, Sendiri. bunuh diri, lari kemana? Ke Ganjar lagi? Lah saya lebih milih trap golput. Oh, Itu sikap iya kan? Kan ini sudah dari Kalau Ganjar. Prabowo, Ganjar jadi wakilnya Prabowo, Bang Noel sendiri, Bang Norman sendiri Langsung jadi. langsung jadi. Dua-duanya, apakah Prabowo presiden, wakilnya Ganjar? Itu barulah Apakah presidennya Ganjar, wakilnya Prabowo? saya undur diri. Yakin saya dia udah di. Undur diri. Tapi kalau dari Bang Norman sendiri oke lah, tanya Oke. saya gitu. Oke, ini Yang terakhir jelas, nih. Saya nggak mau dipimpin oleh boneka. Oke, terakhir nih buat pembelajaran juga buat teman-teman netizen yang lagi rame ini juga soal Jokowi yang cawe-cawe. Ingat ya, mengundurkan diri. Lari Ya, kemana, nanti Bung kita Noel? putar lagi ini kan udah tayang di Explicit TV nih. Jadi ntar kalau udah jadi kita Saya tanya menyampaikan pendapat saya, pandangan saya ini, saya rasa ini sudah bertiga. Hampir semua media mainstream mencatat pernyataan saya. Oke, dicatat juga nih di Eksklusif. Terakhir nih, buat pembelajaran kita semua bahwa harapannya tentu kita obrolan kita hingga tuntas. Yang ingin saya tuntaskan di sini buat teman-teman netizen ini juga clear adalah bagaimana sudut pandang dari Bang Noel atau Bang Norma soal Jokowi yang cawe-cawe. Ini trennya lebih kepada apa? Memang betul-betul ingin menjaga demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar sampai di Pilpres 2024 nanti atau bagaimana? Saya ke Bang Noel dulu deh. Ya kalau dilihat apa yang disampaikan Presiden, kan Presiden seakan-akan mau disandra lah ya dengan partai yang merasa berkuasa, dia mau didikte. Saya yakin Presiden ingin melepaskan rantai itu, dan itu akan menjadi beban Presiden. Loh, Presiden juga punya hak politik, karena jabatan Presiden itu jabatan politik, bukan jabatan nugas-nugasan gitu, tidak ada. Itu jabatan politik asal dari sebuah pilihan demokrasi melalui mekanisme pemilu. Jadi tidak ada urusan tuh. Misalnya Pak Jokowi mau cawe-cawe, silakan tuh, dia juga tahu, dia juga punya pertimbangan. Gak mungkin dia cawe-cawe ini merusak konstitusi, cawe-cawe ini menunda pemilu, cawe-cawe 3 periode, cawe-cawe ini merusak segalanya lah. Sistem yang sudah dibuat. Dia tahu bagaimana membuat cawe-cawe ini pasti mengedukasi publik. Oke, cawe-cawe mengedukasi publik. Kalau dari Bang Norman sendiri? Saya setuju ya. Jadi cawe-cawe itu jangan dipikirkan negatif. Oke. Ya, demi untuk kebangsaan, kenegaraan. Karena nih partai-partai yang dia kasih tahu kan kepada partai-partai yang berkoalisi ke pemerintah. Itu kan sudah ikut saya sama-sama bekerja membangun negara ini. Ya kan? Artinya sebagai presiden, sebagai kepala negara, ya kan, mengingatkan, bukan ikut campur masalah pemilu, itu kan urusan partai. Oke. Iya kan? Nah, Pak Jokowi yang punya perangkap tentaranya, polisinya ikut menjaga, mengamankan. Itu cawe-cawe dia. Berarti ini juga sama ya. Ini akhirnya ada satu hal yang membuat Bang Noel dan juga Bang Norma sepakat dengan satu kata, yaitu mereka sama-sama Masih dukung Jokowi dulu. Nah, Sama dulu dong. Sama-sama dukung Jokowi ya. Iya, ini sama-sama pendukung Jokowi adalah yang terbaik, anugerah terbaik. Oke. kalau ngomong soal Jokowi, abang-abang berdua ini udah sepakat ya begitu. Dan tentu saja kita berharap nih cawe-cawe Presiden Orang Jokowi. mana aja kita dukung. Maka benar dulu ada deal nggak kan, itu aja sebenarnya. Oke, ini udah mau udahan nih. Nanti kita lanjutin lagi ya Bang Norman. Saya tutup dulu. Thank you banget nih teman-teman netizen udah menyaksikan obrolan kita pada episode kali ini. Dan tentu saja harapannya apa yang disampaikan oleh Bang Noel maupun Bang Norman ini bisa memberikan edukasi juga nih buat kita, bahwa dinamika politik ini masih terjadi. Intinya jangan sampai kita keterseret dengan hal-hal yang negatif yang memperkeruh suasana politik, tapi kita justru menjadi bagian dari masyarakat yang bisa memberikan edukasi yang baik sehingga kita bisa menciptakan suasana politik yang kondusif jelang Pilpres maupun Pileg di 2024 nanti. Setuju ya Bang Noel? Ya? Setuju ya Bang Norman? Setuju. Oke, kalau begitu karena para narasumber saya setuju dengan closing statement saya tadi, berarti saya tutup dulu. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, kemudian subscribe Explicit TV, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Yasir Nene Ahmad pamit. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman netizen.